Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari Jumat 27 November 2020. Kita memasuki tahap-tahap akhir pembahasan mengenai Abraham. Kali ini kita akan melihat Ishak dinikahkan. Maka seperti biasanya, sebelum kita memulai membahas semuanya, kita akan mengawali dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, teks mengenai pernikahan Ishak atau peminangan Ribka ini cukup panjang. Ada 67 ayat. Maka saya tidak akan membaca seperti biasanya. Nanti ya menyita banyak waktu. Saya menyarankan Anda juga membaca sendiri untuk mengerti. Saya hanya akan mengulas ceritanya saja untuk menghemat waktu. Karena saya tidak bisa memperpanjang pembahasan ini. Besok harus sudah menyelesaikan kisah mengenai Abraham dengan kematian Abraham. Mengapa seperti tergesa-gesa? Karena pada hari Minggu kita sudah memulai tahap yang baru. Kita masuk masa Advent. Di sana saya mengajak Anda semua merenung bersama salah satu orang kudus Karmel, Santa Teresia Lisieux. Kita menapaki Advent bersama Teresia Lisieux. Maka pembahasan Abraham ya harus kita selesaikan. Maka hari ini peminangan Ribka kita bahas. Bagaimana kisahnya? Jadi ayat 1 sampai dengan ayat 67 begitu panjang. Bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Para saudara, kisah mengenai bagaimana Abraham mengusahakan istri bagi Ishak ini menarik. Kemarin ketika membahas penguburan Sarah, saya menyatakan ada 3 hal penting berkaitan dengan identitas orang Israel, orang Yahudi. Yang pertama, kelahiran. Kelahiran ditandai dengan penyunatan. Nah, ini tanda bahwa mereka milik Tuhan. Yang kedua, pernikahan. Pernikahan harus dilakukan di antara kaum keluarganya. Nah, antara kaum kerabatnya, begitu. Itu tanda ya agar keutuhan keluarga, warisan-warisan keluarga terjaga. Kematian harus dimakamkan di makam keluarga. Kemarin kita melihat Sarah meninggal, Abraham mengupayakan makam bagi keluarga. Nah, sekarang kita melihat tahap yang lain, yaitu pernikahan. Abraham melihat bahwa Ishak sudah saatnya menikah. Dan dia harus mencari calon istri dari kaum kerabatnya. Para saudara,
apakah Anda masih ingat Abraham memiliki berapa saudara? Memiliki 2. Yang satu sudah meninggal, memiliki anak satu namanya Lot. Lot memiliki 2 anak perempuan, dan mereka diceritakan ya sudah memiliki keturunan sendiri dari Lot. Ceritanya sudah kita lihat kemarin. Jadi lupakan bagian ini. Tapi masih ada satu lagi saudara Abraham, yaitu Nahor. Nahor memiliki beberapa anak. Kita tidak melihat kemarin keturunan Nahor karena saya loncat, karena nanti tidak selesai pada akhirnya. Maka sekarang ketika Abraham hendak mencarikan istri bagi Ishak, yang ada di pikirannya adalah Nahor. Jadi Abraham meminta pelayannya untuk pulang kemana? Ke Haran. Karena mereka dulu sudah pindah dari Ur Kasdim ke Haran. Tujuannya Kanaan, tapi mereka berhenti di Haran. Nah, dari Haran yang pindah ke Kanaan hanya Abraham. Nahor tinggal di sana. Bapaknya Abraham meninggal di sana. Nah, Abraham harus mencari orang utusan yang bisa dipercaya. Dan dia memiliki seorang hamba yang terpercaya. Maka pada bagian pertama teks ini, ayat 1 sampai dengan ayat 9, diceritakan bahwa Abraham menugaskan hambanya, dan itu dengan sumpah. Jadi disumpah bahwa hambanya itu akan menjalankan perintah dengan baik. Disumpah bahkan dia tidak akan pulang, tidak akan kembali sebelum mendapatkan jodoh bagi Ishak. Nah, karena dia ditugaskan untuk pergi, dan itu cukup jauh. Nah, karena kita harus ingat, pelayan-pelayan itu ya seperti budak gitu kan, milik. Nah sekarang disuruh pergi jauh, kan ada kemungkinan dia melarikan diri, maka dia harus disumpah. Dan sumpah bagi mereka itu sangat kuat ikatannya. Orang tidak akan berani melanggar sumpah. Lalu berangkatlah dia. Seperti kebanyakan orang kalau kita mau lamaran begitu ya, melamar orang, kita membawa perbekalan, sudah siap. Jadi pelayan Abraham ini tidak disebut namanya, sudah siap membawa segala sesuatu untuk nanti, untuk si putri ini. Nah, lalu dia sampai di Haran. Kemudian ya, dia tahu bahwa ini adalah kerabatnya Abraham. Tapi bagaimana caranya? Dia harus pas. Maka dia berpikir, ayat 10 sampai dengan ayat 27 cukup panjang. Ada cerita yang menarik, sehingga bagus untuk didengarkan. Ya, seperti saya katakan, saya nggak punya waktu. Nanti jadi panjang sekali kalau harus saya baca. Tapi saya ceritakan, begini ceritanya. Pelayan Abraham ini lelah setelah perjalanan jauh. Dia tidak sendiri, dia juga membawa beberapa temannya, pelayan yang lain. Dia juga membawa binatang-binatang untuk membawa barang-barang mereka. Nah, dia lelah, tapi tugas belum selesai. Dia tidak mungkin bersantai-santai istirahat sebelum semuanya beres. Maka dia beristirahat di pinggir sumur. Dan dia punya feeling gitu ya, perasaan, pasti di sekitar sini ada jodoh untuk Ishak. Maka si pelayan Abraham ini duduk, lalu dia mengatakan, kalau nanti aku minta air kepada salah satu dari mereka, dan mereka memberikan semuanya, memberikan air untuk aku minum, juga untuk binatang-binatang ini, tentulah dia yang disiapkan Tuhan untuk Ishak. Nah, lalu betul terjadi. Seorang gadis datang, begitu cantiknya diceritakan, dan dia memberi apa yang diminta oleh pelayan Abraham. Maka kata pelayan Abraham bahwa, wah, dia yakin ini dia. Maka
dia diundang kemudian ke rumah ibu si anak ini. Nah, itu nanti kita lihat ayat 28 sampai 32. Dan setelah menceritakan semuanya bahwa dia ini adalah pelayan dari tuannya Abraham, dan pasti mereka tahu karena masih saudara gitu kan. Dan dia datang dengan maksud meminang, mencarikan jodoh untuk anaknya Ishak itu. Dan kemudian diberikan. Ya, tentu dengan memberi semua persembahan tadi, sehingga serah-serahan gitu ya, seserahan untuk lamaran itu diberikan. Kemudian mereka balik ke Kanaan. Jadi Ribka dibawa, Ribka juga diberi pelayan oleh orang tuanya, lalu mereka ke Kanaan. Nah, kemudian diceritakan bahwa mereka bertemu. Dari jauh pun dia sudah lihat, wah, sepertinya itu cowok ganteng yang akan menjadi jodohnya. Lalu akhir kisah ini adalah ya pernikahan Ishak dan Ribka. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari kisah ini? Kisah peminangan Ribka dan pernikahan Ishak dan Ribka. Saudari dan saudara yang terkasih, cerita mengenai peminangan Ribka ini bukan sekedar berita bahwa Ishak pada akhirnya menikah dan sesuai dengan budaya mereka, bagaimana mereka mempertahankan identitasnya bahwa mereka harus menikah di antara orang sebangsanya, orang sekeluarganya. Di luar itu semua, cerita ini begitu indah. Proses yang begitu panjang, pengambilan sumpah, kemudian bagaimana perjalanan dan bagaimana akhirnya pelayan itu menemukan Ribka, itu begitu indah. Maka saya sungguh menganjurkan Anda untuk membaca sendiri, membaca teks kitab Kejadian bab 24 ayat 1 sampai 67 agar menemukan keindahannya. Cerita ini terkadang terlalu indah. Bagaimana seseorang menangkap rencana Allah, peran serta Allah dalam hidup keseharian. Mungkin karena terlalu indah ini, orang mengatakan, itu hanya mengada-ada saja. Bahwa akhirnya pelayan itu ketemu seorang gadis di pinggir sumur dan memberi, itu hanya kebetulan. Hanya mereka pandai mengatakan itu kehendak Allah. Itu kata-kata orang yang tidak beriman. Tetapi bagi orang beriman, sekecil apapun kejadian dalam hidup ini adalah tuntunan dan pertolongan dari Tuhan. Dia membimbing, dia memberi petunjuk, dia mengarahkan. Yang dibutuhkan dari kita adalah iman dan percaya. Dan terus-menerus menjaga hubungan ini, relasi ini dengan Allah. Sehingga kita mampu menangkap pesan yang Tuhan beri. Sehingga kita mampu menangkap tanda-tanda yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Saudari dan saudara terkasih, kalau kita baca perlahan-lahan cerita ini, mungkin kita akan merasa, kok aneh ya cerita ini? Apa jangan-jangan cerita ini dibuat setelah Abraham meninggal atau apa? Tapi ini nggak penting. Maka saya mengajak Anda semua untuk melihat bahwa karya Tuhan ada dalam setiap kita. Karya Tuhan, kehendak Tuhan, rencananya selalu terbuka. Hanya dibutuhkan hati yang rela menerima. Hanya dibutuhkan hati yang mau terus terbuka kepada kehendaknya. Semoga Anda dan saya adalah pribadi-pribadi yang beruntung itu. Pribadi-pribadi yang mau terus-menerus mencoba mencari kehendak Allah. Seperti yang kita doakan setiap hari. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.